Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ITBMP Podcast, teman ngobrol asik dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga atau ITBMP. Nah, pada kali ini kita punya teman ngobrol asik yang pasti asik nih buat kita ngobrol, karena selain orangnya memang renyah banget kalau ngobrol, kita punya tema yang sangat menarik. Apa temanya? Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Selamat datang Bu Esti Nurwahidah, SPDMM. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Siang, sore. Oke lah. Ya, gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bangit? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana? Tambah ini ya. Apa Bu? Iya, kita sudah lama nggak podcast, jadi dari kemarin lebih banyak menimbun logistik. Oh gitu. Punya logistik ya? Iya dong, jangan sampai enggak. Kalau nanti kita nggak punya logistik, kita bahas yang lain aja dah. Gimana sih? Kan saya ikut Mas Bangit. Ini perkuliahan sudah jalan nih di kampus ITBMP ya, bisnis digital. Ini dosen bisnis digital, program studi S1. Ini program studi yang sedang hits di Indonesia, betul? Terus di ITBMP sendiri menjadi salah satu program studi yang sangat favorit dalam 2 tahun terakhir. Kenapa ini? Ya karena mungkin teman-teman tertarik dengan dunia bisnis dan digital sekarang. Kan anak muda pengen startup gitu ya, pengen jadi pengusaha, jadi pengusaha entrepreneur, nggak mau jadi karyawan. Betul. Aduh. Bisa. Ini kebanyakan punya mimpi pengen jadi unicorn kan. Kok unicorn? Ya ini bisnisnya besar sekali kan. Aduh. Gimana pasti perkuliahan teman-teman ini selama beberapa bulan ini? Bulan baru 3 pertemuan. Oh, 3 pertemuan. 3 pertemuan, so far so good. Iya. Masih semangat. Iya. Dan semoga selalu semangat. Yang semangat dosennya apa mahasiswanya? Dua-duanya dong. Harus terus semangat ya. Kalau cuman salah satu nanti dikira kita ngomong sendiri. Iya, itu yang saya ngomong sama anak-anak Mas, karena kalau misalkan nih sayanya ngomong semangat itu anak-anaknya tidur ya. Masa saya lagi dongeng kan gitu. gitu. Kan udah ada yang tidur di kelas dong. Semangat semuanya ya. Semangat. Jadi dosen sih apa enaknya Bu? Karena kebanyakan sekarang mungkin kalau dulu itu kan banyak yang kepengen jadi guru, pengen jadi dosen gitu ya. Kalau sekarang anak-anak muda itu kepengen entrepreneur, kepengen kerja di ruang-ruang ya kementerian dan sebagainya. Nah, kalau jadi dosen sih asiknya apa Bu? Asiknya adalah ketemu anak-anak yang baru terus. Iya. Karena setiap tahun pasti anaknya nambah Mas. Iya. Anak saya baru 1 di rumah. Tapi anak-anak saya di kampus banyak. Dan udah gede-gede. Gak tahu kapan makannya udah gede aja. Udah dikasih makan kapan gitu. Tiba-tiba udah gede. Tiba-tiba udah pinter kemana-mana sendiri gitu. Seru sih kalau saya pribadi kan senang ya kalau ketemu sama orang baru, ketemu sama anak-anak yang ya anak-anak kan karakternya beda-beda satu dengan yang lain gitu. Salah satu hal yang saya syukuri ketika menjadi dosen itu adalah ketemu sama orang-orang baru. Akhirnya kita juga tahu banyak hal baru juga gitu. Jadi ya seru lah menurut saya. Oke. Dan anak-anak ini kan generasi Z ya, generasi yang sangat. Kalau kita generasi apa ya? Kita mungkin Y ini. Oh iya. Kita sepantaran ya. Mungkin Anda sekali ya. Mohon maaf, saya nggak mau disamakan dengan Anda kayaknya kalau dari sisi umur. Iya, betul. No, ya, KTP mana? Rahasia Bu. Oh, rahasia. Di rumah. Iya. Kalau karakter mahasiswa zaman sekarang sih kayak apa Bu? Apakah kuliah pulang atau dia punya pemikiran yang lebih progresif gitu? Dari saya sebagai seorang pendidik atau maksudnya dari apa nih? Iya, seorang dosen melihat anak muda zaman sekarang yang kuliah ini. Anak muda zaman sekarang itu, saya juga anak muda loh. Oh iya, saya jadi dosen itu pertama kali kan di 2018 itu kan mungkin jarak umur sama anak-anak atau mahasiswanya itu kan nggak jauh ya Mas. Gitu. Jadi kadang dipanggil ibu aja, kadang rasanya masih yang ibu gitu. Duh, kayaknya kok tua banget ya gitu. Padahal saya masih 17 tahun kan berarti kan. Jadi pertama kali ketemu sama anak-anak, saya selalu dulu menyampaikan sama anak-anak bahwa saya juga generasi muda kok sama kayak kalian gitu. Dan saya berusaha untuk gimana caranya
ketika kita melakukan pembelajaran atau perkuliahan di dalam kelas itu nggak yang terlalu apa ya bahasanya, kalau bahasa Jawanya sepaneng, tegang, nggak usah terlalu tegang. Saya tuh pengennya atau saya melihat anak-anak tuh kalau era sekarang itu lebih kepada bagaimana sih kita bisa menyampaikan, kita sharing ilmu gitu, karena bisa aja loh mereka tuh juga karena mungkin sekarang kan mereka yang tadi kita sekarang di era yang digital sekarang gitu, anak-anak tuh biasanya nggak yang kupu-kupu kalau dulu dibilangnya. Oh ya, kuliah pulang. Nah, kuliah pulang. Ya. Kalau dulu kita kan malah justru mungkin disuruh kupu-kupu ya, jangan main kemana-mana ya gitu kan, nggak boleh ini segala macam. Tapi kayaknya perkembangan sekarang ini kalau melihat anak-anak itu justru gimana caranya dia bisa mengekspor apa yang menjadi kelebihan dia gitu. Jadi kalau saya karena mungkin background dulu pernah kuliah untuk di pendidikan ya Mas ya. Saya dulu memang disuruh jadi guru tapi nggak mau, terus kuliah lagi biar nggak jadi guru gitu kan, nyemplung lagi ternyata gitu. Tetap jadi guru level universitas ya. Mungkin itu memang sudah jalan takdir. Jadi sudah melenceng kemana tetap diluruskan ke situ. Jadi memang karakter anak itu nggak boleh disamakan gitu satu dengan yang lain. Jadi memang kadang treatmentnya sekarang itu untuk anak-anak nggak yang kalian semua gitu. Nah itu kata-kata yang kalian semua harus begini itu ya kita nggak bisa melihat dari sudut pandang satu gitu untuk keseluruhan, karena mereka punya karakter yang beda-beda gitu. Sampai sekarang pun di kelas ya gimana caranya nge-treatment anak-anak ya tergantung dengan karakternya kalau menurut saya. Itu pentingnya sekarang anak-anak zaman sekarang gitu ya. Makanya sekarang ada kata-kata pendidikan karakter kalau nggak salah kan gitu. Ya meskipun susah sih karena kita sendiri juga kadang bingung nge-treatmentnya, cuman ya kita coba untuk arahkan lah gitu, karena anak-anak sekarang nggak yang tadi saya katakan kupu-kupu gitu, tapi anak-anak zaman sekarang itu dia kadang rasa ingin tahunya banyak, tapi semoga ya rasa ingin tahu yang positif ya gitu, jangan sampai yang hal-hal yang merugikan dia lah gitu. Ini ngomong-ngomong soal rasa ingin tahu kan sekarang rasa ingin tahu orang ke dunia entrepreneur ya Bu. Ini kan besar ya, besar banget itu. Bahkan setelah pandemi itu kan di Purbalingga saja, Kabupaten Purbalingga itu ada peningkatan drastis jumlah pelaku UMKM itu hampir 2 kali lipat. Jadi lipatnya itu bukan 10-20 gitu ya, tapi hampir ratusan ribuan gitu. Nah itu banyak sekali karena mungkin pandemi kemarin ya, banyak orang kehilangan pekerjaan atau berganti pekerjaan gitu, sekarang jadi entrepreneur. Nah kemudian mereka memanfaatkan medium digital karena kemarin jualan di medsos dan sejenisnya. Nah sebenarnya kalau sebagai ini nih akademisi di bidang bisnis digital, melihat tren orang semakin banyak menjadi pelaku usaha entrepreneur itu seperti apa Bu? Kalau melihat jadi trennya ya, namanya juga tren. Tren itu kan sukanya kalau ada satu terus semuanya ikut. Sejenis es kepal Milo kali ya. Apa itu Bu? Dulu kan ini es kepal. Iya, booming. Terus tiba-tiba sekarang pernah dengar nggak? Nggak kan, hilang gitu. Nah makanya kalau tadi Mas Bangkit bilang trennya gitu ya, memang trennya mungkin karena satu memang kondisi kali ya, karena orang tadi yang disampaikan orang kehilangan pekerjaan dan di masa pandemi itu bukan hal yang mudah untuk kita misalkan harus switch cari pekerjaan yang baru, itu kan nggak gampang. Bahkan gitu kan sampai sekarang mencari pekerjaan kan juga nggak semudah itu kan. Nggak semudah itu karena mungkin belum balik 100% sih ya, maksudnya untuk dunia industri sendiri pun gitu. Jadi kadang akhirnya orang berpikir untuk ya kenapa enggak kita kayak membuka bisnis sendiri gitu kan. Bagus sih sebenarnya, cuman itu tadi yang harus digarisbawahi justru trennya itu gitu. Tren itu bagus selama kita juga tahu apa yang dikerjakan. Contoh misalkan gini, ya adalah beberapa maksudnya yang mungkin saya lihat secara pribadi juga. Misalkan contoh nih si A gitu, misalkan jualan ini laris segala macem gitu, terus ada nih pada ikut-ikutan gitu, padahal kan dia bisa sukses dalam dunianya, dia bisa sukses dalam usahanya itu kan pasti melewati banyak hal yang mungkin orang lain tidak tahu gitu. Nah itu jadi kalau menurut saya tren itu bagus, tapi selama kita juga harus tahu apa yang kita kerjakan. Misalkan contoh nih hal-hal yang juga penting untuk kita perhatikan, misalkan kita mau jualan apa sih? Banyak tuh literatur di buku-buku itu pasti
pertama kali pertanyaannya adalah what apa gitu, apa yang mau kita jual gitu kan. Nah itu juga harus tahu gitu. Kalau kita udah tahu jual apa, targetnya siapa gitu. Nah kebanyakan itu memang mungkin karena hanya mengikuti tren, ini jualan ini bisa laku kok, terus duitnya banyak kok. Ya karena orang tadi yang saya katakan, orang dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang cari pekerjaan nggak gampang sekarang, tapi kita butuh kan gitu. Namanya manusia kan sekarang butuh uang untuk apapun gitu kan, maksudnya untuk hidup gitu. Jadi nggak apa-apa ngikutin tren, cuman kita harus tahu gimana untuk mengelola si usaha itu sendiri. Gitu. Artinya memang semangat entrepreneur itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu kan, tapi harus dibekali dengan pemahaman apa yang mau saya jual, bagaimana penjualannya, apa targetnya gitu ya. Bener. Termasuk bisa bicara soal yang belum punya pengalaman ya belajar dan sejenisnya. Kadang kita susahnya memang di situ ya Bu. Wah cuma ngelihat permukaan, Bu Esti sukses sekali jualan gelasnya, loh saya ikutan jualan gelas. Ternyata prosesnya berbeda ya. Wah luar biasa. Makanya itu yang harus harus dipelajari orang. Sebenarnya istilah orang belajar itu di mana aja, kapan aja tuh benar sebenarnya gitu. Karena ya siapa sih yang nyangka ada pandemi Mas? Iya betul. Pada tahun 2019 awal kita hidup masih biasa-biasa aja, bahkan sampai di pertengahan tahun kita juga masih biasa aja. Tiba-tiba akhir tahun 2019 ya udah mulai ada ke sana. Iya, sudah ada mulai di Cina ya. Tuh sudah mulai tiba-tiba 2020 ngantem lah ke kita gitu. Kerasa banget itu 2020. Nah iya, nggak usah mereka yang bekerja mungkin di sektor industri juga, saya di sektor pendidikan pun kerasa, karena kita harus yang biasanya pembelajaran tatap muka langsung terus tiba-tiba berubah, itu juga kan sesuatu hal yang harus kita belajar lagi gitu kan nggak terbiasa dengan hal itu. Makanya beradaptasi itu ya. Iya dong gitu, kita memang harus mau nggak mau kita harus siap untuk itu gitu. Bukan siap ya, mau nggak mau harus dijalanin lebih tepatnya. Ini buat teman ngobrol bahwa Bu Esti ini salah satu ahli pemasaran nih. Meskipun akademisi ini memang punya sedikit banyak pengalaman terkait pemasaran di beberapa ruang, bahkan berbicara soal pemasaran digital ya Bu ya. Jadi kalau teman ngobrol kepengen misalnya tanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar bisa, atau langsung ke medsosnya juga bisa, nanti kita kasih tahu di akhir. Ya. Nah, ini yang menarik adalah setelah semangat entrepreneur muncul, semua berbondong-bondong ke digital. Medsos lah paling gampang kayak gitu ya. Mulai dari Instagram, YouTube, kemudian ada Facebook gitu ya, WA bahkan, terus kemudian TikTok sekarang gitu. Nah, tapi kita sama-sama sering melihat tidak semuanya berhasil gitu ya. Bahkan sekarang kalau saya sebagai pengguna medsos, kadang medsos ini terlalu ramai pedagang gitu. Kayak pasar gitu ya, ramai sekali gitu ya, ramai sekali. Kita belum ngecek ke marketplace ya, yang jelas pasar. Baru medsos ya. Baru medsos saja itu sudah ramai sekali. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, tidak semuanya berhasil. Sebenarnya problemnya pedagang-pedagang online itu apa? Saat memanfaatkan medsos tapi kok sama-sama memanfaatkan Facebook misalnya, tapi kok hasilnya berbeda. Ini problemnya apa, Bu? Oke, kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang akademisi ya, melihat dari tren itu yang terjadi, terus kemudian juga kenapa sih ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Ya balik lagi tadi kan saya katakan bahwa kita harus tahu gitu. Ya sama halnya kalau misalkan kita mau ngapain nih untuk diri kita kan harus tahu. Oh diri kita tuh punya kelemahan apa, kelebihan apa gitu kan. Sama halnya misalkan kita mau usaha gitu. Kita usahanya apa nih misalkan. Misal contoh nih saya nanya sama Mas Bangkit pengen usaha apa? Misalnya jualan gelas aja Bu. Jualan gelas itu targetnya pasar siapa? Ini mungkin bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Karena yang gelasnya buat ngopi bapak-bapak ini. Oh gitu. Ini gelas sponsor ya. Oke, misalkan ya nggak apa-apa gitu. Misalkan kita punya gelas, kayak misalkan kita sama-sama jualan gelasnya ya Mas Bangkit tadi ngetargetkan gelasnya itu buat bapak-bapak karena apa? Oh ini gelasnya tipikal untuk misalkan bapak-bapak karena buat ngopi gitu. Nah misalkan kalau saya targetnya misalkan ibu-ibu gitu. Kita kan sama-sama jualan gelas nih, tapi target kita ternyata beda. Oke, ya kan? Dari situ kan kita berarti tahu. Artinya memang pertama kali ketika tadi yang saya katakan kita mau jualan apa,
ketika sudah tahu kita mau jualan apa, kemudian berarti yang kira-kira mau beli gelas kita tuh siapa sih gitu. Nah, itu yang menjadi sasaran kita untuk melakukan pemasaran di di apapun, maksudnya bukan cuma digital aja gitu. Kadang kan ada orang yang misalkan dulu pun misalkan penjualan secara konvensional, dia misalkan nawarin produk panci misalkan, ada kan itu yang keliling ember gitu. Terus dia asal jual aja muter gitu kan, enggak. Sebenarnya mereka juga udah pintar. Saya masih lihat kok kadang beberapa ada bapak-bapak yang masih jualan seperti itu. Dia tahu kalau ada kerumunan ibu-ibu ke situ. Berarti kan dia tahu tuh segmentasi pasarnya siapa. Begitupun dengan digital gitu. Kita misalkan mau melakukan pemasaran lewat media sosial atau misalkan ya kita mau memanfaatkan itu, ya kita harus tahu target pasar kita siapa gitu. Jangan sampai kita salah lah gitu. Nah, kebanyakan mungkin yang sekarang itu kan pasti gini, followernya banyak nih gitu. Ya, langsung. Nah, iya, followernya banyak. Saya mau inilah misalkan endorse gitu. Nah, dia itu followernya dia itu memang rate usianya, gendernya itu memang sesuai dengan produk kita nggak sih gitu. Kan itu harus kita perhatikan juga gitu. Nah, makanya mungkin ya, saya berbicara kemungkinan karena saya belum melakukan penelitian ya. Kalau akademisi kan katanya harus berbicara sesuai fakta gitu. Tapi kemungkinan yang saya lihat itu memang karena mungkin salah satunya itu segmentasi pasarnya itu salah misalkan. Belum sampai penjualannya loh, baru di pemasarannya aja itu juga harus diperhatikan gitu. Itu. Jadi sebelum melakukan jualan, dibaca strateginya, basicnya yang paling penting adalah segmennya. Iya karena dong. Siapa yang mau beli produk kita kalau kita fokusnya ke bapak-bapak, jualannya ke adik-adik misalnya kan nggak masuk. Ya misalkan tadi Mas bilang mau jual gelas, terus segmennya bapak-bapak gitu kan, tapi jenengan misalkan endorse-nya Mas Bangkit, endorse-nya misalkan siapa ya, yang artis cilik misalkan gitu, followernya dia kan masih artis cilik gitu kan. Ya kan nggak nyambung dong. Gitu. Salah satunya itu. Ini mengapa kemudian ini ya bukan kebiasaan, beberapa aktivitas orang masuk ke medsos nih, Facebook rame, Facebook masuk ke banyak grup gitu ya, grup politik, guyon dan sejenisnya kan gitu. Terus kemudian jualan di Instagram aja, masuk Instagram, jualan bikin review di YouTube aja misalnya, kemudian terakhir TikTok aja gitu. Itu kemudian tidak berhasil karena jangan-jangan medsosnya pun tidak sesuai dengan segmen gitu. Artinya berada di semua medsos belum tentu solusi untuk penjualan kita. Tidak, karena ya kayak tadi misalkan nih, kita kayak orang mancing lah, nebar jala kemana-mana misalkan gitu, tapi kita nggak tahu di mana misalkan yang banyak ikan itu, padahal misalkan kolamnya kosong gitu. Kerumunannya di mana? Iya, kita nebar jala misalkan udah tahu kolamnya kosong, ya udah nggak akan ada yang nyangkut kan gitu. Makanya kalau memang berdasarkan dari sisi ilmu dan berdasarkan dari sisi yang mungkin melihat kondisi realitanya sekarang, memang yang paling diutamakan adalah harus tahu dulu tentang apa yang mau kita jalanin, yang tadi saya katakan, baik itu dari produknya, siapa pasarnya kita, bagaimana cara kita memasarkan gitu. Karena ngomong-ngomong tadi ngomongin saya adalah saya nggak ahli lah dalam bidang marketing, mungkin basic ilmu saya adalah marketing gitu. Dalam marketing itu kan kegiatan promosi kan dibagi menjadi banyak cara gitu. Bahkan misalkan nih saya ngobrol sama Mas Bangkit aja itu bagian dari promosi juga bisa gitu. Karena satu, secara personal mungkin saya ngobrol nih, tapi di dalam ngobrol itu misalkan disisipkan, ada dong kan sekarang banyak cara atau membeli tidak dengan paksaan gitu. Orang karena gini Mas, kalau misalkan kita butuh dalam marketing ya, terutama kalau misalkan kita cuma butuh orang yang penting misalkan sekali beli gitu, yang penting orangnya beli gitu. Kalau misalkan yang penting dia beli udah gitu, itu gampang gitu. Satu kali beli saja. Gitu. Yang susah kan adalah gimana caranya dia bisa loyal.
loyal consumer. Iya. Waduh. Bahasa Inggrisnya 100 ya. Oh, tapi pelan-pelan nggak bisa keras-keras box salah. Oh gitu. Dosen bahasa Inggrisnya mana ya? Mungkin nanti dibantu. Iya, jadi kalau misalkan di dalam ilmu sudah disebutkan seperti itu secara teori, dan memang realita di lapangan teman-teman saya mungkin juga yang dia memang bergerak sebagai entrepreneur juga mengatakan demikian gitu. Karena kalau cuman hanya sekali beli gitu udah ya kita cari orang baru terus kan. Tapi kalau misalkan kita dapat satu terus dia bisa loyal sama produk kita, besok beli lagi dan dia itu bisa memberikan efek positif loh. Oke. Sadar nggak? Misal contoh nih, Mas Bangkit loyal sama produk apa yang ya? bener-bener dipakai terus dari misalnya dulu. Rames nih. Rames ya. Misalkan mungkin warung Rames di mana? Oke, di mana nih? Saya nggak tahu di warung Rames. Di Gang Mayong tuh ada warung Rames enak. Oke, besok nanti saya harus jajak ya. Harus ke sana. Pilihan menunya banyak. Kejebak kan? Ini Bu Esti itu salah satu dosen yang memang suka makan. Oh gitu. Iya, pinter masak juga ya Bu. Aduh, nanti ketahuan dong badannya. Ya, misalnya saya sering makan di situ tuh. Nah, terus dampaknya saya terhadap warung itu apa itu? Oke, misalkan nih, terus kayak tadi yang saya nanya sama Mas Bangkit. Mas Bangkit, emang warung Rames di sini yang enak di mana gitu? Mas Bangkit akan ngomong nggak sama saya? Bilang yang di Mayong itu ya. Merekomendasikan kan? Oh. Anda sebagai agen promosi saya kan? Meskipun saya tidak disuruh sama warung Ramesnya dan saya tidak afiliasi ya. Enggak. Jangan ngomongin afiliator. Afiliatornya belum ketok palu. Aduh. Ya, artinya adalah sebenarnya secara tidak langsung kan hal-hal yang seperti itu tuh dibutuhkan gitu. Ya. Karena dia sebagai agen promosi dari si warung lah atau mungkin perusahaan lah gitu, secara tidak langsung gitu. Nah, makanya itu yang dibutuhin. Konsep marketing itu sebenarnya adalah bagaimana cara memuaskan konsumen dan dia bisa benar-benar loyal sama produk kita, bukan cuma sekedar untuk bisa beli produk kita aja gitu. Oh, itu makanya dibutuhkan strategi. Kalau Anda bilang pasta gigi, bilangnya apa? Pasta gigi apa odol? Saya kadang odol. Odol tahu nggak kalau itu merek? Oh, merek ya Bu? Iya. Oh, saya nggak tahu itu. Tuh kan. Jadi kadang ke branding juga loh sama brand-brand tertentu. Oh, kayak motor. Nah, ya, itu terus kan, saya belinya Honda. Di warung Bu beli Indomie. Oh iya benar. Padahal yang diterima mie sedap. Iya. Mie burung dara. Aku haus gitu kan. Iya. Yuk beli Aqua gitu. Yang dibeli tit apa yang lain gitu misalkan, contoh ya. Kenapa nanti, Aqua nggak disensor, yang lain disensor? Iya. Nanti tolong ya disensor semua. Artinya adalah memang satu orang ke branding sama produk tertentu karena mungkin itu yang udah ada di mindsetnya dia. Kemudian juga karena mungkin dia kenapa kayak gitu, karena dia puas tuh dengan produk itu, brandnya udah kuat, terus sehingga dia akan secara tidak sadar ke doktrin untuk membawa teman-temannya untuk bisa sama menggunakan produk itu. Itu fungsinya konsumen loyal ya. Iya. Dan itu fungsinya marketing yang benar. Oh, tidak hanya sales satu kali, Enggak. tapi bagaimana sekarang beli, bulan depan beli, dan belinya di warung itu. Misalnya beli pasta gigi biasanya di minimarket, kemudian berganti ke toko yang lain di situ terus. Oke, meskipun mungkin keputusan orang untuk melakukan pembelian ya itu banyak faktor, tapi kan kita terlepas dari ngomongin itu, kita sebagai misalkan orang yang mau menjual produk atau kita mau misalkan menawarkan produk kita, gimana caranya adalah untuk bisa, ya itu tadi, bisa dapat konsumen yang benar-benar bisa loyal sama kita. Wah, ini obrolan yang sangat bergizi nih kalau kita ngobrolin soal 4 sehat 5 sempurna ya. Sempurna sekali Bu. Aduh. Ini luar biasa karena banyak teman-teman misalnya di Purbalingga saja yang kadang mungkin saya melihat ada yang memang fokus di digital gitu ya, terus kemudian memanfaatkan medsos untuk jualan, ada yang fokus di offline gitu ya, kayak misalnya di warung-warung offline itu. Nah, ini mungkin bisa bagi tips sedikit Bu, misalnya kayak tadi ada beberapa teman-teman yang aku masih pusing ngomong memanfaatkan media online lah misalnya gitu ya, untuk jualan. Kita belum ngomong banyak hal nih, kita ngomong medsos dulu deh, belum penggunaan website, optimasi di marketplace. Itu saya nanti ngambil ranah orang. Itu nanti kita ada ahlinya sendiri di sini dong gitu kan. Bukan biar saya. Nah, kita ngomongin medsos dulu Bu. Sebenarnya apa sih
tips buat temen ngobrol di luar sana yang mungkin mahasiswa sedang merintis karirnya kan bisa jadi, atau masyarakat di Purbalingga atau masyarakat di dunia ini. Sekarang zaman digital, semuanya bisa sampai. Barangkali jadi trending ya. Iya. Aduh, nggak siap terkenal loh saya. Aduh. Bagi tips dong Bu buat teman-teman di sana Bu. Bagi tips terkait dengan gimana untuk memanfaatkan digital media ini ya. Oke. Pemasaran digital ini, medsos. Waduh. Oke, terkadang saya sempat nanya nih sama beberapa misalkan pelaku yang mungkin ada di lingkup saya pribadi ya, misalkan kayak anak-anak di ITBMP itu juga keren-keren loh gitu, karena apa aja tuh Bu kerennya Bu? Kerennya adalah mereka tuh benar-benar juga tadi yang saya katakan, mereka mungkin tidak bekerja sama orang, tapi dia juga punya usaha sendiri kecil-kecilan, bahkan ada yang memang udah lebih mahir loh mungkin daripada saya yang dia memang seorang bergerak di digital marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ngobrol kemarin baru aja hari saya sempat ngobrol salah satu mahasiswa kita yang dia memang fokus di dunia tersebut. Saya sempat nanya sama dia, sekarang kendalanya apa gitu. Kendalanya adalah media yang digunakan sekarang itu ternyata misalkan nih sekarang yang lagi booming, misalkan awalnya minggu ini misalkan Instagram itu bagus tuh, lagi view-nya misalkan banyak, misalkan akhirnya menghasilkan juga penjualan yang mungkin cukup banyak, tapi ternyata besok itu trennya udah bisa beda lagi Mas. Oh, bukan lagi interval per tahun ya? Sudah sangat pendek. Iya, sangat pendek sekali. Meskipun kemarin sama saya nanya juga bahwa Dek, kalau misalkan berubah gitu, dia transisinya drastis nggak sih gitu? Enggak sih Bu, gitu. Jadi misalkan ya kemarin Instagram di red pertama misalkan, besok dia di 2, misalkan dapat di 3 gitu. Masih ada peminatnya, tapi ternyata ada yang misalkan ganti ke TikTok tadi ngomongin kan gitu. Nah itu ternyata memang kita harus update itu juga. Bukan sekedar hanya tadi segmentasi pasar yang saya katakan, tapi pasar pun ternyata dia beda tempat. Berpindah-pindah. Iya. Ini bener. Luar biasa kalau misalnya perpindahannya hitungan minggu kan. Iya. Ini sangat cepat ini. Iya, benar. Kemarin saya sempat ngobrol, maksudnya sama dia pelaku gitu, pelaku untuk melakukan pemasaran digital tuh dia menyampaikan seperti itu. Artinya memang sekarang movingnya tuh cepet banget. Iya. Ya itu tadi. Dari moving produknya, dari moving media yang digunakan dan lain sebagainya, ternyata tuh secepat itu gitu. Ya bahkan saya pun kadang kaget gitu, karena ini beda banget lah sama dunia kita dulu yang konven, gitu. Ya. Iya, apalagi orang-orang yang mungkin terbiasa dengan konven gitu. Nah dari situ akhirnya mungkin kalau ditanya tadi tipsnya untuk teman-teman apa, mungkin lebih baik adalah benar-benar menguasai itu juga. Menguasai media yang digunakan juga. Kadang juga kita mikirnya aduh gitu kan. Nah makanya kadang ada orang yang maksudnya karena belum terbiasa, kan ada kata-kata bisa karena terbiasa gitu katanya gitu kan. Bener nggak ya? Oke, jadi artinya memang kita harus benar-benar memahami dulu dari apa yang mau kita gunakan. Jadi di situ ketika misalkan nanti plan A, plan B gitu, harus ada juga gitu. Oke. Jadi jangan sekedar ikutan. Nah, tadi sekedar makanya, punya akun, jangan gitu ya. Iya. Apalagi asal posting ya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah pengelolaannya Mas gitu. Kenapa? Karena tadi bukan berarti misalkan media Instagram sekarang booming, besok terus jangan nggak dirumat. Ini harus tetap dirawat gitu loh. Meskipun mungkin penjualannya lewat itu turun misalkan, tapi kan nggak apa-apa gitu. Siapa tahu dia naik lagi dong gitu. Jadi artinya memang terkadang ya kadang kan nih lagi nggak inilah, udahlah nggak usah deh, yang ini aja. Nah kalau ini nanti turun, misalkan di TikTok turun, ternyata booming lagi Instagram, ngangkatnya susah. Nah iya, ketinggalannya lama dong gitu. Nah makanya harus tahu memang benar-benar apa yang mau kita gunakan medianya, dan mungkin beberapa, nggak cuma hanya satu, karena memang sekarang ya kita lihat aja lah, handphone orang itu pasti sekarang aplikasi media sosialnya nggak mungkin cuma satu. Ada berapa? Ya banyak. Oke. Bapak-bapak aja banyak kan? Banyak, apalagi anak muda. Apalagi anak. Oh berarti Anda? Saya aja masih buka website
Facebook via browser masih itu aplikasinya saya install, apalagi anak-anak kan. Oh iya, karena handphonenya udah nggak kuat ya. Iya, nggak usah dibuka Bu. Saatnya ganti handphone Bapak. Oh iya, hubungi segera. Iya, counter terdekat. Oke, artinya memang karena penggunaan ternyata tanpa sadar, bahkan saya lihat anak-anak kecil aja sekarang kan juga sudah menggunakan itu gitu. Iya. Jadi artinya memang kita memang harus menguasai beberapa, tidak cuma hanya satu. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk bisa itu tadi gitu. Kita bisa nge-backup misalkan dan kita harus tetap di trennya. Iya. Tren itu memang, kata-kata tren itu memang agak-agak bumerang ya. Kalau asal ngikut ya repot kan. Jegur kan ya, jelunguk ya. Bahasanya apa sih? Ya, Saya bahasa terjelembab. Saya campur-campur Oh Mas. iya, ini ya. emang orang Pantura ya. Orang Pantura terus ke Bakul Jenang ya Bu. Aduh. Terus kesasar di Purbalingga. Aduh ya Allah. Jauh banget itu Bu. Oke. Ya, terlalu panjang nih kalau diceritakan. Besok apalagi lagi Bu, tips yang kedua. Ini kan mengetahui medsos itu kan complicated. Sangat banyak ya, sangat banyak. Mulai dari karakter, jam posting, konten yang benar banget. Itu kan banyak. Jam posting ya. Bahkan jam aja dipikirin ya. Iya kan? Ya Allah Luar gitu kan. biasa. Artinya tapi memang bener loh. Sekarang kalau misalkan kita posting di jam-jam orang kerja gitu, ya orang fokus kerja gitu kan. Kalau kita mainan medsos nanti salah dong. Iya, makanya kan artinya memang kita harus tahu gitu. Bahkan memang kadang saya lihat sekarang tuh mereka jualan online berani loh sampai yang malam, tengah malam gitu. Sampai kadang itu di luar nalar ya. Cuman ya mungkin perjuangan. Nah itu yang mungkin kadang orang-orang akhirnya nggak tahu juga gitu. Makanya yang tadi saya katakan itu jualan laku tuh gitu kan. Padahal kita nggak tahu proses di balik itu semua dia sudah melakukan apa gitu. Oke. Tips selanjutnya apa ya tadi yang pertama aja udah banyak yang Mas. Yang pertama kan mengenali medianya. Oke. Segmentasi pasarnya tadi udah ya. Iya. Itu termasuk ya. Oh, itu termasuk juga. Nah, iya dong. Itu yang utama itu bahkan ya. Iya, itu sudah saya taruh di nomor tadi, nomor 0 berarti. Oke, berarti ada segmennya dikenali, yang kedua medianya, terus ada lagi media itu harus benar-benar dikelola karena ya tadi yang saya katakan pokoknya jangan sampai terus karena sementara nggak laku terus nggak ke situ, harus tetap di manage ya gitu. Terus apalagi ya? Apa ya? Bingung ya Bu ya. Karena gini, kita misalkan mau apa ya? Saya mau misalkan ngomong nanti poin kedua atau ketiganya ini gitu. Mungkin terhadap dengan usaha dari teman-teman itu beda-beda loh. Treatmentnya itu beda-beda gitu. Karena gini, ada yang kalau misalkan nih ada produk sama-sama sejenis produk gitu. Terus kemudian produknya sama persis. Kalau Mas Bangkit ketemu nih sama produknya sama persis, kemudian Mas Bangkit akan memutuskan milih salah satu produk itu karena apa? Karena biasanya kalau di marketplace berarti saya lihat ulasannya kan, bintangnya atau tanya-tanya itu biasanya sih ya itu rekomendasi kan. Yang dilihat poinnya di situ. Nah, itu kan berarti kan harus memanage itu tadi kan. Masuknya ke situ lagi. Terus kalau misalkan dari sisi apa namanya, karena sekarang yaitu penggunaan marketplace, penggunaan media sosial itu akhirnya memudahkan kita untuk membandingkan dari sisi harga juga nggak sih? Iya, memang langsung kelihatan kan? Iya dong. Apalagi kalau udah kadang cuma selisih 100 perak aja kita pindah toko gitu kan. Betul. Nah, hal-hal yang seperti itu memang harus juga kita perhatikan. Artinya adalah kadang harga cuma selisih 100 perak gitu aja orang bisa apa namanya bisa pindah toko gitu. Memang tantangannya sekarang ini untuk apa namanya digital marketing, kemudian bisnis digital itu memang lebih banyak lagi. Sepertinya kadang orang berpikir untuk punya handphone nih enak ya, kerja cuma gini doang, tapi ternyata di balik itu semua banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Karena mungkin dari sisi harganya, bahkan dari misalkan dari layout kita, gambar kita misalkan yang kita post, jangan gambar yang pecah-pecah. Apalagi ngambil dari tempat orang lain. Nah itu. Asal posting kan. Iya, etika bisnis ya, itu juga harus dijaga juga gitu kan. Artinya sebenarnya kalau ngomongin tipsnya itu banyak faktor di luar apa namanya yang tadi yang utama gitu. Itu banyak hal, tetapi kalau saya boleh katakan menyesuaikan dengan kondisional aja gitu. Kondisional dari apa namanya
produk yang mau kita jual, terus kemudian mau kemana kita jualnya dan lain sebagainya. Makanya yang benar-benar saya tekankan adalah satu, segmentasi pasarnya, kemudian medianya harus kita kuasai. Biar apa? Biar kita tahu nih celahnya, biar tahu nih gitu. Kan kalau misalkan kita bener-bener paham nih tentang suatu hal, kita bisa ngomong, kelebihannya ini, kekurangannya ini misalkan. Atau misalkan kalau kita bikin plan A sudah benar, terus kemudian tapi kok nggak laku ya, gitu. Harus evaluasi lagi dong. Iya, karena bisa jadi bukan di konsumennya, karena di treatment strateginya ya. Di kitanya gitu. Ini memang ternyata ngobrolin pemasaran digital ini memang selalu menarik ya, karena memang kita ngobrol sekarang seperti ini ya Bu, tapi kemudian pekan depan kita ketemu dengan kasus yang berbeda, treatmentnya pasti berbeda. Ini cerita real ya. Dulu saya kuliah S1, ada mata kuliah namanya e-commerce, itu mata kuliah pilihan. Waktu itu tidak ada yang ngambil, Mas. Tidak ada yang ngambil? Di tahun 2000 saya kuliah, ketahuan ya. Gak apa-apa lah ya. 2000 sekitar 2013 lah. Itu baru kemarin itu. Iya, saya bilang saya masih muda. Percaya dong. Kalau sebelah saya agak senior gitu. Nah, di 2000 sekian itu e-commerce itu nggak ada yang ngambil loh. Padahal 2013 ya? Belum. Itu saya sudah jadi pelaku di salah satu marketplace, tapi belum booming, belum nggak kayak sekarang. Siapapun bisa punya akun gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu akun semua bisa, tapi tidak terbiasa untuk menggunakan akun-akun marketplace tersebut. Belum, waktu itu belum, sudah banyak ada. Ya itu makanya kita pun aja waktu itu di dalam dunia pendidikan ada ditawarkan untuk mata kuliah itu aja belum banyak peminatnya. Tadi makanya dikatakan sama Mas Bangkit, tadi kan ngobrol ya, kalau sekarang kita ngomongin sekarang kayak gini, mungkin besok udah beda lagi ya gitu. Bisa beda, karena dari zaman segitu e-commerce gak ada yang minat, Mas. Tapi sekarang di mata kuliah kita aja kan gimana caranya bikin bisnis startup apa segala macam, malah justru digencer ya. Nah betul. Itu. Nah ini menariknya program studi S1 bisnis digital dari ITB-MP. Jadi selain ilmunya terapan banget, gitu kan, soal aplikatif, kekinian, memang lingkungannya ini, lingkungan studinya memang agak spesial, karena beberapa mahasiswanya bahkan kuliah itu bukan karena saya nanti jadi sarjana kemudian saya bekerja mengembangkan startup, tidak ya. Kayak tadi dijelaskan, ternyata belum masuk kuliah saja mereka sudah berbisnis gitu ya. Jadi kuliahnya itu untuk mempertajam wawasan ya. Ini kenapa bisnis digital menjadi favorit itu sangat wajar. Betul. Karena dinamikanya itu teman ngobrol datang ke kampus ini bisnis digital, anak-anaknya luar biasa gitu. Iya dong. Dosanya juga luar biasa loh. Dosanya luar biasa, kajiannya bagus-bagus, ahli-ahli semua ya. Iya. Tinggal nanti ada rencana penelitian apa Bu? Apa ya? Saya basically memang kalau penelitian pun masih bergerak di marketing juga sejauh ini gitu. Karena memang ya ilmu kita itu bukan ilmu yang 1 + 1 sama dengan 2. Iya. Karena 1 + 1 11. Bisa 11, bisa 17 gitu kan. Karena artinya memang saya juga sering ngomong Mas tadi yang Mas Bangkit ngomong kayak gitu tuh mengingatkan saya juga kalau setiap di kelas saya menyampaikan juga sama teman-teman semuanya yang ada di kelas bahwa terkadang apa yang saya sampaikan sekarang dengan model A misalkan, mungkin next time-nya ketika misalkan ada sesuatu hal yang terjadi pada dunia ini gitu, itu juga bisa akan berubah lagi karena kita di dunia yang kalau saya berkatakan sosial ya, bukan yang kayak tadi yang 1 + 1 sama dengan 2 ya gitu. Jadi memang kita tuh dituntut untuk belajar terus gitu. Iya, luar biasa. Ini terima kasih sekali Bu Esti atas kehadirannya di ITB Podcast. Saya yakin obrolan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Ini pasti sangat menambah wawasan dan pengetahuan sekali ini. Ada yang pengen disampaikan nggak Bu ini buat teman-teman yang sedang merintis bisnisnya meskipun kecil-kecilan ini, meskipun rintisan ini Bu? Oke.
bisnis kecil-kecilan. Nah ini saya satu hal kelewat nih Mas Bagit. Iya. Terlepas dari pemasaran ya, satu hal yang terkadang juga bikin kadang bisnis-bisnis kecil itu kayak bukan kurang bagus ya, tapi jadi kurang manajemennya adalah dari sisi keuangan. Ya. Saya bukan orang keuangan, jadi saya gak akan ngomong panjang lebar keuangan. Tapi itu nanti kita ngobrol sama aktuaria saja. Oh iya, jadi makanya itu juga harus tetap dipikirkan. Betul. Karena alangkah baiknya segala sesuatu itu tetap dibukukan gitu loh. Jangan sampai yang tenaga kita, saya ngirim paket kok, udah saya aja gitu. Nah itu kan secara tenaga adalah SDM gitu kan. Nah makanya pesan saya yang pertama adalah menjalani dengan hati. Dengan hati. Jangan dilepas hatinya. Karena apa tuh? Artinya kalau menjalani dengan hati itu memang kita seneng ngelakuin itu. Kalau orang udah seneng itu apapun yang kita lakuin, insya Allah ya energinya lebih besar. Iya, energinya juga positif Iya. gitu. Kalau kita bekerja karena paksaan ya pasti akan hasilnya juga kurang bagus gitu. Satu memang dijalani dengan hati biar kita juga benar-benar mau belajar, harus bisa menguasai segala sesuatunya gitu. Terus kemudian memang benar-benar harus tahu kondisi dari pasarnya, kondisi dari produk yang kita punya, siapa target pasarnya dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan pernah merasa gagal ketika baru jatuh sekali. Kan banyak tuh langsung merasa paling gagal sedunia ya. Nah, iya. Bukan kadang kita misalkan menemukan sebuah masalah itu mungkin kita mau di up lebih tinggi lagi kan kita nggak tahu. Positive thinking. Thinking artinya tetap harus coba lagi karena kita nggak tahu kapan nih kita akan berhasil gitu. Dan jangan cuman hanya tadi yang dibilang Mas Bagit ngelihat di permukaannya aja, si A misalkan berhasil nih jualan gelas gitu, terus kita ikut-ikutan, nggak yang kayak gitu. Tapi kita coba untuk treatment untuk kita dan usaha kita sendiri gitu. Oke, mantap sekali. Ini sangat luar biasa sekali ceritanya dari Bu Esti. Terima kasih sekali lagi Bu Esti. Saya lagi dongeng ya. Tapi saya pikir ini sangat bergizi nih. Kalau bahasanya Helmiah itu daging semua. Ini udah sangat bergizi. Bisa aplikatif. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol lebih detail lagi Bu. Beberapa hal-hal yang memang harus dimanfaatkan. Kalau Mas Bagit nggak bosan sama saya lah. Saya tentu saja nggak bosan. Teman ngobrol di sana juga pasti nggak bosan dong. Oke. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan kemudian komen, like, bahkan share, karena informasi dari ITBMP Podcast ini saya yakin sangat bermanfaat untuk teman-teman dan juga teman ngobrol di luar sana. Tetap tonton ITBMP Podcast dan jangan lupa follow semua akun Instagram, Facebook, TikTok bahkan dari ITBMP. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di ITBMP Podcast episode selanjutnya yang pasti tidak kalah menarik. ITBMP Podcast, teman ngobrol asik dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.